Hai Sobat YouTube, kali ini saya akan unboxing paket besar ini. Sebuah smartphone yang masih dibanderol di angka 1 jutaan, namun modelnya sangat mewah banget dan keren banget karena mengadopsi model dari kakaknya, S5 Pro atau versi flagshipnya. Meskipun di angka 1 jutaan bandrol harga HP yang akan saya unboxing ini, tapi untuk layar beresolusi tinggi, nggak disunat teman-teman. Baterainya juga besar, 4150 mAh. Kemudian fitur-fitur yang lainnya juga nggak begitu dipangkas. Mungkin fitur NFC aja ya yang dipangkas dan prosesornya dikecilin. Kayak apa bentuknya? Mari kita unboxing teman-teman. Seperti biasa kita sobek plastiknya terlebih dahulu. Ini paketnya gede banget. Tapi mungkin boxnya nggak gede-gede seperti paketnya ya. Karena ini dibalut dengan bubble gelembung untuk anti getarannya. Nah, bisa dilihat teman-teman, boxnya lumayan sih segini. Oke, mari kita tarik boxnya. Nah, untuk body dari boxnya nggak begitu lecet, jadi ya work lah untuk peredam getaran yang dibubelkan di body box dari smartphone ini. Ini dari brand Umi Digi, tapi keluaran yang cukup terbaru. Memang saya baru sempat unboxing di video ini karena ya impor HP yang nggak ada di Indonesia itu cukup lama teman-teman, bahkan bisa 2 bulanan. Karena waktu kita beli nggak langsung dikirim, biasanya nunggu sampai jadwal ekspedisi atau pengiriman HP ke luar negeri itu dimulai gitulah. Jadi dikumpulin dulu sampai berapa lama, kemudian dikirim serentak. Biasanya kayak gitu teman-teman. Salah satu faktor yang bikin kita lama untuk nerima box yang kita impor. Maksudnya ya smartphone yang kita impor ya. Oke, langsung aja kita angkat. Oh ya, ini ditarik dulu. Nah, setelah itu kita angkat box bagian atasnya nih. Oh, ternyata masih segel teman-teman, makanya nggak bisa diangkat itu tadi. Oke, mari kita sobek segelnya teman-teman. Seperti biasa pakai ini nih, kita sobek set. Nah, yang satunya lagi kita sobek, aduh, pelan-pelan set. Nah, oke, sekarang kita angkat box bagian atasnya. Agak lengket nih. Agak susah teman-teman. Kita paksa pakai 2 tangan gini. Kok susah ya? Padahal segelnya udah disobek itu. Oh, kurang itu mungkin ya. Masih ada yang ganjel di bagian sini. Sebentar. Nah, yang satunya udah kebuka juga. Oke, kita angkat box bagian atasnya. Nah, di sini kita bisa melihat dapat kartu tanda terima kasih ya. Kayak gini. Dari brand Umi Digi. Kemudian untuk unit smartphone-nya sendiri, ini dapat softcase dari sananya, udah melekat di body smartphone-nya. Bisa dilihat softcase-nya nggak bening, tapi ini ada tekstur kayak kulit jeruk gitu. Wow, modelnya keren banget nih. Meskipun HP ini murah, tapi didesain mengadopsi seperti kakaknya S5 Pro atau S5 Pro ya. Itu benar-benar cakep banget untuk Umi Digi S5 Pro tersebut. Oke, sebelum kita bahas smartphone-nya, kita lihat isi box-nya terlebih dahulu. Nah, dapat amplop. Ini ada SIM ejektornya, kemudian ada buku panduannya. Udah triple slot ya, jadi bukan hybrid lagi. Kemudian di sini ada adaptor. Adaptornya cukup mungil, nggak begitu gede. Mari kita lihat outputnya teman-teman.
Nah, ini bisa dilihat outputnya 5 volt 2 ampere. Ya lumayan lah, mengingat baterainya yang diusung oleh unit smartphone-nya 4150 mAh dengan output segini ya cukup lama juga sih untuk ngecas, tapi sudah support fast charging 10 watt. Zoom out lagi. Dan di sini ada USB-nya. Meskipun HP ini murah, tapi sudah Type C, teman-teman. Bisa dilihat sudah Type C. Udah, ini aja kelengkapan dari boxnya. Nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita kletek nih. Kita bahas juga smartphone-nya. Kita kletek yang bagian belakang. Set. Nah, bisa dilihat hitamnya itu glossy. Ada apa refleksi-refleksi gimana gitu ya. Ini bisa dilihat refleksi gelombang kayak gitu. Kita keletek juga bagian depannya. Set. Bobotnya mantap, 212 gram. Untuk ketebalannya 8,5 mm dan ini tergolong tipis mengingat baterainya 4150 mAh dan desain dari bentuk kamera belakangnya ini benar-benar cakep banget, teman-teman. Didesain rapi banget ya. Di sini nggak dibiarin polosan, dikasih dua lampu flash, kemudian di tengahnya sini ada apa ini, tulisan apa ya, quad kamera, dan ini 4 ya kameranya. Untuk main kameranya sendiri 16 megapiksel dengan aperture f1.8 atau 1.8. Itu untuk main kameranya. Untuk eksternalnya atau tambahannya ultra wide angle sebesar 16 megapiksel juga, dan ada 2 kali 5 megapiksel untuk deep function dan makronya. Untuk ke makronya jaraknya 2 cm. Jadi ya cukup bagus lah, mengingat ini HP murah tapi dikasih fitur lensa makro dengan jarak 2 cm. Di sini ada tempat fingerprint scannernya. Untuk bodi samping kanan ini ada tombol volume up and down, kemudian tombol on off. Dan di bagian bawah ini terdapat port USB Type-C-nya, kemudian mikrofon, kemudian speaker, dan jack 3,5 mm. Di sini ada garis antena. Di bagian atas ada 2 garis antena juga. Dan kamera depannya 16 megapiksel dengan aperture f2.0, masih standar ya, tapi sudah support AI BOT. Di samping kiri sini ada tempat SIM card-nya sekaligus untuk memori eksternal. Dan ini bukan hybrid tapi sudah triple slot, 2 nano SIM ditambah 1 memori eksternal. Udah, kita nyalakan smartphone-nya. Tunggu sebentar. Nah, sudah menyala. Ada logo Umi Digi. Tunggu sebentar hingga masuk ke menu aktivasi. Tunggu sebentar. Nah, ada animasi logo Umi Digi-nya kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kan Bison gitu ya tulisannya, yang versi Bison atau smartphone yang dirancang untuk outdoor itu. Untuk dimensi sendiri panjangnya lumayan ini, teman-teman. Segini nih, untuk tebalnya kan 8,5 mm, kalau panjangnya 158,7 mm dari bawah ke atas ini. Sementara untuk lebarnya ini nggak terlalu lebar, biasa aja, 74,9 mm. Jadi pas banget digenggam dengan bobot 212 gram. Oke, akan kita aktivasi. Kita pilih bahasanya terlebih dahulu, Indonesia, mulai. Di sini nggak perlu internet connection, lewati aja. Tunggu sebentar. Di sini berikutnya, lanjut, setuju. Nggak perlu setup secure-nya, nanti aja belakangan, biar nggak kelamaan. Tunggu sebentar. Masih loading. Untuk layarnya sendiri seluas 6,3 inch dengan resolusi Full HD Plus atau 2340 dikali 1080 dengan aspek rasio bodi layarnya 19,5 banding 9. Jadi meskipun ini HP murah tapi sudah memiliki rasio yang cukup pas lah
dengan resolusi layar yang besar. Kontrasnya diredupin dikit sebentar. Oke, segini biar nggak terlalu mencolok gitu. Oke, kita masuk ke bagian setting. Nah, kita masuk ke bagian baterai. Semenjak saya unboxing atau saya nyalakan tadi, sisanya 70% dengan kapasitas 4150 mAh. Dengan kapasitas segitu mungkin HP ini bisa kita gunakan dalam sehari 2 kali pengecasan ya. Tapi tergantung penggunaan juga sih. Nah, ini bisa dilihat internalnya 128 GB. Jadi meskipun ini HP murah tapi memiliki internal yang cukup gede juga, 128 GB, yang terpakai dari bawaannya cuma 8% atau 10,30 GB. Jadi space ruang kosongnya masih tergolong besar teman-teman. Biasanya di harga segini 64 ya, rata-rata internal yang disematkan. Nah, muka buka kunci dan fingerprint ada di bagian belakang, sudah tersedia tentunya sebagai fitur keamanannya. Kita coba ke bagian mana ya? Tentang. Sebentar. Tentang. Nah, di sini bisa dilihat untuk unit smartphone-nya ini tipe A7 Pro, bukan yang biasa teman-teman atau yang S, tapi yang Pro. Karena ada beberapa seri A dari Umi Digi yang modelnya itu mirip-mirip, tapi ya beda penamaan lah, dan fiturnya jelasnya beda. Mulai dari yang harganya di bawah 1 juta ada juga, itu A7s, RAM-nya memang kecil, hingga S5 Pro. Modelnya mirip-mirip teman-teman. Kita coba lihat Android-nya versi berapa nih. Android-nya versi 10, ini bisa dilihat. Nah, versi 10, back lagi, back. Dan untuk RAM-nya sebesar 4 GB ya, bisa dilihat di sini 4 GB internal 128 GB dari brand Umi Digi. Kita back dan kita coba tes stick foto menggunakan kamera A7 Pro ini. Fokuskan ke daun-daunan palsu itu, jepret, dan kita lihat hasil take foto menggunakan Umi Digi A7 Pro. Saya zoom. Untuk kenaturalan warna ini cukup dekat dengan aslinya teman-teman, meskipun ini HP murah tapi hasil jepretan fotonya benar-benar bagus banget. Dan di sini area yang tidak saya fokusin itu agak blur ya, blurnya natural dan noise-nya tersamar dengan sempurna teman-teman. Saya zoom lagi, bisa dilihat ya, shadow dan detail kenaturan warnanya benar-benar nangkep banget nih. Detail-detail di bagian sini, dinding yang bergelembung itu juga ketangkap dengan sempurna, bagus nih, detailnya juga ketara. Di harga segini dengan kejernihan dan kenaturan warna segini itu udah cukup memuaskan lah untuk kebutuhan share di sosial media. Oke, back. Oh ya, hampir lupa, untuk prosesornya sendiri menggunakan Helio P23, jadi masih biasa aja, yang dipadukan dengan GPU ARM Mali G71 MP2 dengan clock speed 700 MHz. Jadi sudah lumayan untuk GPU-nya, tapi prosesornya masih biasa aja. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk unboxing dan review singkat dari Umi Digi A7 Pro. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handover TV sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handover TV ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.